pelaku usaha nasional. Itu yang pertama yang ada di benak saya yang pertama kali. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kami dari timur bisa memiliki sumber daya manusia yang handal dan bisa berada di kancah nasional. Itu yang kedua. Dan yang paling penting, yang terakhir adalah bagaimana nama Indonesia Timur bisa berada di seluruh Indonesia dan bermain di wilayah barat. Nah, itulah tentunya pikiran-pikiran waktu pertama kali saya diberi kepercayaan ya untuk mengendalikan Grup Kusowa tahun 2004 saat itu. Okay. Saya kira pada prinsipnya sama saja. Ya, Indonesia sudah menjadi negara kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Tidak ada lagi batasan bahwa pengusaha barat tidak bisa berbisnis di timur, timur tidak bisa berbisnis di barat. Tapi kita tahu sumber daya manusia di timur seringkali tertinggal. Informasi dan juga kesempatannya seringkali tertinggal. Sehingga kami merasa bahwa kita perlu ada satu langkah-langkah terobosan sehingga halangan, rintangan yang seringkali dikeluhkan itu bisa kita kita bisa muluskan ya, sehingga tidak ada lagi halangan dan rintangan. Teman-teman dari timur bisa berusaha secara nasional gitu. Saya kira yang paling pertama hambatannya adalah seringkali kita dengar ketersediaan lahan untuk infrastruktur tersebut. Terus yang kedua, perizinannya juga masih sangat kompleks ya. Dan yang ketiga, izin-izin yang selama ini telah diberikan kepada investor, baik itu di jalan, listrik maupun yang lain, itu tidak dieksekusi dengan baik dan tidak terimplementasi, sehingga perizinan atau izin tersebut terhostile oleh investor-investor yang selama ini tidak mengerjakan. Kemudian tidak ada ketegasan dari pemerintah untuk mencabut atau mengalihkan ke investor yang lebih serius. Kemudian persoalan lain tentunya kebanyakan juga dari proyek-proyek infrastruktur tersebut dikuasai oleh BUMN yang menarik dan yang bagus ya, tetapi tidak tereksekusi lagi dengan cepat, sehingga tertinggal kebutuhan infrastruktur kita dibanding kebutuhannya. Nah, tentunya yang paling penting adalah pemerintah seringkali berharap terhadap swasta ya, bahwa swasta ingin dilibatkan dan ingin diberikan kesempatan untuk bermain di infrastruktur, tetapi lagi-lagi bahwa nilai return yang diberikan kepada investasi tersebut tidak sesuai harapan dunia usaha, sehingga ya seringkali tidak sesuai harapan, sehingga banyak investor yang akhirnya mundur. Dan kita harus tahu bahwa Indonesia bukan hanya satu-satunya negara tujuan investasi bagi swasta asing ya, sehingga kita tidak bisa memaksakan diri bahwa syarat-syaratnya harus sesuai dengan kondisi kita. Ini yang menjadi hambatan, dan harapan saya pemerintah harus terjun langsung untuk mengembangkan infrastruktur ini dengan menggunakan dana-dana pemerintah, dana-dana pinjaman dari luar yang bisa dijaminkan oleh pemerintah atau pemerintah bisa menjamin, dan juga mendorong BUMN untuk lebih agresif membangun infrastruktur tanpa harus menghitung nilai keekonomisan. Karena kalau kita hitung-hitung dengan nilai bisnis ya tidak semua infrastruktur proyek itu menguntungkan, sehingga ya harus dipikirkan kepentingan publik ya, atau public service-nya. Jadi itu yang sebenarnya yang harus kita rubah pola pikir dari pejabat-pejabat di departemen yang diberi tugas untuk mengembangkan infrastruktur ini.